Kemarin saya sempat agak nada tensi saya tinggi di DPR. Jadi tanya, jangankan bicara soal provinsi, bicara status Papua di dunia ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada ijazah, yang namanya Dewan Musyawarah PPRA. Jadi terlalu merendahkan. Romo Mangunwijaya bilang bahwa negara ini didirikan oleh lulusan SMA. Itu dulu standarnya. Jadi terlalu berlebihan ketika kita selalu katakan bahwa SDM. Kita mulai ikuti pendidikan di selatan ini, ya. Itu 1905 ke atas. Karena gereja Katolik dan gereja Sending itu mulai mendirikan sekolah-sekolah di kampung-kampung lokal. Ya. Itu embrionya yang tamat 3M, membaca, menulis, menghitung. Sekarang bicara bahwa ada SDM yang hebat, tapi buta huruf juga banyak. Kenapa? Ada kesalahan fatal di dinas pendidikan. Dia urus proyek, tidak urus pendidikan. Dana-dana bos yang dikasih itu dipakai hanya untuk memperkaya kepala sekolah dan guru-guru tertentu. Ini bikin malapetaka pendidikan sehingga kita dihadang kebutuhan ketika kita bicara soal UAP, pendidikan UAP. Saya sudah mendata itu. Data tentang UAP, bukunya ada. Yang membuat UAP itu seakan-akan tidak ada itu karena sistem perpolitikan lokal ini. Sistem perpolitikan lokal itulah yang membuat anak-anak OAP ini tidak bisa terkader secara proporsional untuk terus meningkat sehingga mencapai pangkat dan golongan puncak. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Guru-guru dan orang kesehatan yang berdasarkan aturan secara fungsional nggak boleh masuk ke struktural. Ibu Tin Basik-Basik, Jos Mause, Tin Mekiu, ya. Guru-guru itu saya masukkan ke birokrasi. Kita ditegur oleh Menpan. Saya, kebetulan Menpannya itu teman saya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau terapkan itu aturan, orang Papua itu besok tidak ada dalam birokrasi. Jadi ini lex spesialis. Ini diskresi. Ya. Nah, untuk mengakomodir hal-hal seperti itu, kita bisa bikin formasi kebijakan kepala daerah untuk mengantisipasi kemungkinan hal seperti ini. Bikinlah diskresi dan usulkan ke pemerintah pusat. Formasinya 2. Formasi khusus OAP, ya, termasuk bidan, guru, itu ada pengangkatan khusus OAP dengan menggunakan otsus itu. Lalu ada formasi Nusantara. Silakan Nusantara tes. Tetapi bukan tanpa masalah ketika kita bicara formasi khusus untuk OAP, ya. Itu kalau kepentingan politik pilkada tidak masuk, ini akan menghancurkan juga harapan yang kita sudah sarankan untuk dijalankan ini. Jadi perlu, sebenarnya tidak ada masalah. Baik. Yang ada masalah cara pengaturan. Juru atur yang baik, yang bijaksana, yang mengatur. Lalu yang ketiga itu adalah proteksi. Proteksinya harus ada untuk itu. Dan itu menggunakan asas lex spesialis, derogat legi generalis. Ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Yang berikut itu adalah bahwa Provinsi Papua Selatan
benar-benar menggunakan penerapan formasi. Kalau dia di bawah 1 tingkat atau 2 tingkat di bawah itu, dia boleh diangkat dalam jabatan, tapi dia masih disebut pejabat, tapi dia belum bisa menerima tunjangan jabatan sampai syarat yang ditetapkan itu terpenuhi. Sebenarnya penerapan aturannya saja, bukan karena orang OAP jadi susah, tapi kan kita sendiri tidak tahu kemasan bagaimana meramu sebuah pemerintahan sehingga seluruh terakomodir dengan baik. Itu saja, terima kasih. Baik, terima